Para asatidz Ustaz sekalian, ini nama fatwanya personal financing atau pembiayaan personal. Jadi mungkin bahasa lugasnya ini sebenarnya alternatif dari KTA, alternatif dari kredit tanpa agunan, alternatif dari dana tunai. Kenapa materi ini dirasa penting disampaikan kepada para asatidz dan para pelaku di koperasi dan BMT, karena tidak sedikit keinginan para anggota itu memang dana tunai. Tidak ada peruntukan underlying asetnya ya, tetapi memang benar-benar bermaksud, berkeinginan dana tunai. Kalau Bapak Ibu asatidz kenal dengan KTA, kredit tanpa agunan. Jadi kredit tanpa agunan di konven kan jelas-jelas riba, tetapi untuk memudahkan bayangan kita tentang personal financing ya KTA versi syariah lah gitu. Jadi kalau di konven dengan KTA, para nasabah itu bisa ya sesuai dengan plafon yang disepakati antara pemilik KTA dengan bank konven, ia bisa mendapatkan dana tunai. Jadi biasanya KTA ini diberikan kepada nasabah yang secara risiko itu sudah aman, sudah terkelola, sudah termitigasi. Misalnya payroll-nya di bank gitu. Nah, jadi kalau di syariah sama, jadi peruntukannya dana tunai, tetapi kita DSN berikhtiar agar proses, mekanisme, dan alurnya sesuai dengan syariah. Nah, kenapa harus ada personal financing? Kenapa harus ada KTA versi syariah tadi? Yang pertama karena anggota koperasi butuh dana tunai. Jadi sebagian mereka bukan butuh laptop, bukan butuh kendaraan, bukan butuh beasiswa buat anak yang masing-masing bisa dilakukan dengan skema murabah atau ijarah. Tapi mereka butuh biaya buat operasi istrinya di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BMT atau koperasi atau sulit dilakukan kerjasama, atau juga mungkin ya untuk bayar utang darurat sekolah anak di sekolah yang sulit bekerja sama dengan BMT atau koperasi. Yang kedua, nasabah tidak memiliki aset, karena kalau memiliki aset kan bisa pakai gadai emas atau refinancing syariah atau sell and leaseback gitu. Nah, yang ketiga, jenis kebutuhannya bukan kewajiban pada pihak lain. Karena kalau kewajiban pada pihak lain, kita bisa pakai hawalah bil ujroh. Jadi begitu definitifnya ya. Jadi pertama butuh dana tunai. Yang kedua nasabah nggak punya aset. Karena kalau punya aset nggak perlu lari ke sini. Yang ketiga bukan kewajiban pada pihak lain. Karena kalau punya kewajiban pada pihak lain, bisa pakai kafalah bil ujroh atau hawalah bil ujroh selesai. Ini coba saya petakan dua kelompok nih. Jadi bagaimana jika anggota koperasi butuh dana tunai? Dana tunai itu maksudnya tadi ya, tidak ada peruntukan barang. Mungkin untuk bayar utang darurat, yang utang jatuh tempo, mungkin untuk yang lainnya. Nah, kalau anggota koperasi punya aset, asetnya berupa emas kan tinggal digadaikan. Nanti koperasi dapat keuntungan dari nafaqatul marhud. Butuh 20 juta yang digadaikan 25 gram emas. Nanti misalnya kewajiban bayar total angsurannya 20 lebih ya dengan tadi nafaqatul marhud. Atau pakai MMQ refinancing, berarti jual aset ceritanya. Atau sell and leaseback. Sell and leaseback berarti tetap jual, nanti kemudian di MBT-kan. Ini bagi mereka yang punya aset, memang ada rumah, ada motor, dan lainnya. Tapi kalau mereka tidak punya aset, ya mungkin anak-anak baru lulus kuliah, atau memang benar-benar nggak punya aset, maka ada beberapa contoh. Yang pertama kartu kredit syariah seperti Hasanakat ya, atau pakai pembiayaan personal fatwa ini. Nah, seperti apa coba skemanya? Kita mulai dengan duwabit dulu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, agar pembiayaan personal ini tidak berubah menjadi hiyal muharramah, tidak berubah menjadi transaksi terlarang atas nama tawarruk,
Nah, coba kita buat rumusan ya. Yang pertama, kebutuhan nasabah untuk peruntukan yang sesuai syariah. Kalau bisa, koperasi itu menyediakan kolom untuk apa, peruntukannya apa. Dan yang kita jadikan referensi ya apa yang mereka tuangkan, apa yang mereka jadi nahkumu bil dzawahir. Yang kedua, hanya berlaku dalam pembiayaan yang tidak dapat menggunakan akad bagi hasil. Jadi kalau anggota koperasi butuh modal untuk usaha, ya berarti pakainya pakai akad bagi hasil, nggak boleh pakai ini. Jadi kalau usaha butuh modal, jangan pakai ini. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk pembiayaan yang bisa menggunakan akad bagi hasil. Yang ketiga, nah ini pagu maksimumnya memang ultramikro. Ultramikronya berapa nih? 10 apa 20 saja? Terakhir 20 ya. Zat. 20 ya. Maksimal. Ya, maksimal 20 ya saja. 20 juta. 20 juta. Yang keempat berarti karena ini sebenarnya kayak tawaruk, semi tawaruk. Nah, tapi semi tawaruk yang versi kita nih, versi Indonesia. Nah, yang keempat mabinya itu harus berupa barang yang mudah diperjualbelikan. Nanti kita contohkan emas, mungkin yang lainnya juga. Yang kelima, transaksi jual beli barang boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui transaksi elektronik yang tidak bertentangan dengan syariah atau regulasi terkait. Berarti koperasi kan jual, kemudian anggota koperasi jual ke pihak ketiga untuk dapat dana tunai. Nah, itu transaksi itu bisa dilakukan, membelinya bisa ke marketplace atau lainnya. Tidak mesti ke retail gitu. Jadi koperasi boleh transaksi melalui marketplace. Yang keenam, nah ini kita kawal supaya transaksi ini tidak berubah menjadi akad suri, formalistik, tetapi isinya kredit ribawi. Jadi tadi kan ada 2 transaksi ya, jual. Atau kalau dari sisi anggota koperasi dia beli kemudian jual ke pihak ketiga. Nah, transaksi 2 itu benar-benar ada perpindahan kepemilikan. Pada saat nasabah beli emas dari koperasi, benar-benar emas menjadi miliknya. Indikatornya hak dan kewajiban beralih, risiko juga beralih kepada pihak yang memilikinya. Pada saat nasabah jual ke toko emas, juga ada perpindahan kepemilikan, hak dan kewajiban kita beralih. Yang nomor 7, transaksi dengan LKS itu boleh merubah atau musawamah, boleh juga tangguh. Yang ke-8, LKS tidak boleh memberikan kuasa kepada nasabah untuk beli. Jadi kalau di sini memang koperasi harus beli langsung, Yang ke-9, dapat menjual barang yang dibelinya kepada pihak lain secara tunai. Jadi nasabah secara tunai lah pada umumnya ya. Kenapa? Karena dia butuh dana tunai. Nah, yang ke-10, nasabah boleh memberikan kuasa dengan akad wakalah kepada LKS. Jadi nanti pada saat anggota koperasi beli emas, anggota koperasi juga boleh memberikan kuasa kepada koperasi untuk jual. Kalau di sini wakalah nggak disebutin, bisa pakai ujrah juga nggak apa-apa. Jadi koperasi netapin UPIM. Yang ke-11, nasabah tidak boleh menjual kembali barang yang telah dibeli. Jadi yang 11 ini tidak boleh ada inah. Jadi anggota koperasi setelah membeli, dia tidak boleh menjual kepada LKS, tapi harus menjual kepada pihak ketiga secara langsung ataupun melalui wakalah. Nah, ini ceritanya memang kalau di fatwa memang ada 2 pilihan, saat qard atau jual. Tapi kita langsung ke jual, saat ke skema setelah ini. Ini dia para asatidz, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, ini nasabah ya, misalnya si A ya, butuh uang berapa nih di sini contohnya ya, 10 juta ya. Jadi nasabah memesan 10 gram emas ke koperasi. Tadi kan ini kelebihannya nasabah yang nggak punya aset bisa nih. Jadi dengan cara nomor 1, lakukan aja murabahah. Jadi dia pesan emas 10 gram ke koperasi secara tangguh, baru kemudian koperasi beli dari pihak ketiga, baru kemudian setelah itu nomor 2, koperasi beli emas sesuai pesanan supplier seharga 10 juta, baru nomor 3,
koperasi menjual 10 gram emas kepada nasabah seharga 15 juta. Jadi tadi kan nasabah memang nggak punya aset, jadi dia pesan dulu layaknya murabahah biasa. Jadi koperasi beli 10 dijual 15 juta. Berat emasnya 10 gram. Nah, jadi anggota koperasi berarti beli tidak tunai kan, berarti emas dapat di tangan, kemudian dibayar nanti. Kemudian setelah itu anggota koperasi bawa emas tadi, jual. Tadi jualnya bisa melalui koperasi minta dijualin ke pihak ketiga atau ia langsung datang ke toko emas. Nah, kalau pilihannya langsung ya jual, berarti nasabah menjual ke toko emas dan dapat dana tunai 10 juta. Ini yang endingnya nih, pengen dana tunai. Nah, setelah itu kan nasabah akan ngangsur berapa? 15. Dengan skema ini koperasi dapat keuntungan 5 juta, nasabah juga bisa dapat dana segar ya, 10 juta. Demikian Ustaz, pemaparan singkat seputar fatwa personal financing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Dr. Roni Sahroni telah memberikan pemaparan lagi. Kita buka sesi penajaman, sesi tanya jawab. Kita buka terlebih dahulu pada 3 penanya. Ya, kita mulai terlebih dahulu dari Pak Sudi, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertama saya apresiasi buat Ikhlasindho yang mengadakan malam hari, jadi saya bisa ikutan. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan juga bisa setiap bulan ya Ikhlasindho mengadakan. Itu usulan aja ya. Ini terkait dengan materi, saya ingin bertanya Ustadz. Iya. Apakah memang ini sebagai solusi terbaik gitu ya Ustadz, terkait dengan pembiayaan gitu, dengan tidak adanya aset gitu. Kalau yang ada kan ada aset ya, artinya ketika ada bermasalah itu mudah dengan adanya aset. Nah pertanyaannya ini bagaimana kalau misalnya nanti bermasalah ketika mengangsur gitu, apa yang dijadikan pegangan gitu, seperti itu. Kan kalau ada aset kan asetnya gampang kita pegang. Kalau ini nggak ada asetnya, apa yang dipegang gitu, seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Sebenarnya ada kaitannya dengan tadi, apakah ini juga sebagai solusi terbaik dengan adanya personal financing terhadap apa peluang-peluang mungkin bisnis dengan persaingan dengan ya, katakanlah mungkin perbankan barangkali untuk lebih bersaing BMT dengan perbankan. Itu yang kedua. Terima kasih Ustadz ya atas jawabannya. Terima kasih Mas Sudi di Depok. Kita catat pertanyaannya. Kemudian langsung saja saya wakili dari chat. Ada yang bertanya tentang koperasi syariah boleh minta agunan ke anggota kah? Secara umum berarti ini Mas ya. Ustadz, kalau anggota beli emas di koperasi terus dijual maunya ke koperasi dengan harga sama harga di toko emas gimana, boleh nggak? Ya Ustadz, sementara 2 dulu dari Pak Sudi dan dari Pak Soto ini. Monggo. Iya. Jadi ke nomor 2 dulu, kalau yang saya pahami kan berarti anggota koperasi beli kemudian dijual kepada koperasi. Nah kalau ini memang tidak dibolehkan tadi sebagaimana poin keberapa ya, ke-8 atau ke-9. Karena itu adalah bai'al inah yang dilarang. Jadi idza tabayantum bil inah wa tabantum aznabal baqar sallallahu alaihi wasallam hatta yuraji'u dinahum. Jadi nggak boleh karena bai'al inah yang dilarang. Jadi nah sebagai solusinya jangan dijual ke koperasi, jual ke pihak ketiga. Boleh langsung atau melalui koperasi. Saat pilihannya melalui koperasi, maka koperasi bukan pembeli, tapi dia hanya pihak yang diberikan kuasa untuk menjualkan. Nah, kemudian untuk Pak Sudi, ya betul realistis banget pertanyaannya ya. Kalau di konven kan biasanya ini yang payroll ya, yang payroll di bank, jadi aman gitu. Nah ini mungkin Bapak Ibu selain Pak Sudi kalau ada pengalaman boleh juga bagaimana supaya kita bisa memitigasi risiko kreditnya. Jadi risiko kredit apakah memang kita hanya milih
ini hanya dikhususkan untuk anggota tertentu. Jadi kita buat kriteria khusus, misalnya 1, 2, 3, kalau memenuhi kriteria ini, ya berarti bisa, kalau tidak. Jadi ini jangan dibuka untuk seluruh anggota, tapi khusus yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, kemudian yang kedua, apakah memang kita harus mengambil jaminan, tapi jaminannya tidak bisa diperjualbelikan, tapi dia kan punya rumah, punya lainnya gitu. Nah, terus terang Pak Sudi, saya kalau ada pengalaman dari Bapak Ibu terkait dengan bagaimana ngikatnya supaya selain orangnya amanah gitu seperti apa. Tadi kalau di saya ya misalnya khusus untuk mungkin Bapak Ibu lebih paham ya sebagai pelaku di lapangan. Tadi dari saya ya khusus untuk anggota tertentu atau juga tetap juga diambil agunan lain. Begitu Ustadz, mohon ditambahkan Ustadz apa? Siap Ustadz, Masya Allah, udah lengkap Insya Allah. Kan pertanyaannya betul ya, kalau ini nggak punya aset lalu apa yang dijaminkan kira-kira gitu. Benar, betul Ustadz, memang realistis banget itu. Iya, iya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini kita utamakan dulu yang via langsung di Zoom, nanti kemudian yang tertulis juga Insya Allah kita bacakan ya. Ya. Pak Edi sudah siap Pak Edi? Kan di jalan sudah siap monggo Pak Edi, fadhol. Assalamualaikum. Mohon maaf ini di mobil. Gini Oni Saroni yang kita minta ke Jogja belum bisa terus ya. Gini jadi kadang-kadang kalau polanya seperti itu, kita itu kan sering dianggap antara syariah dan konven itu sama saja atau pura-pura. Loh ini punya aset, punya sepeda motor, dijual ke koperasi, ke bank, kemudian kita sewakan kan kayak begitu ya. Seperti juga MMQ itu. Apalagi tadi beli emas tidak tunai kemudian dia jual lagi. Ini kan kesannya tuh kayak main-main atau pura-pura atau mempermainkan atau gimana gitu. Dulu kayaknya kalau di Malaysia boleh, di Indonesia nggak boleh, sekarang boleh. Nah, ini kita yang khawatir tuh cemohan masyarakat yang sama saja itu. Itu kita agak ragu-ragu. Makasih. Assalamualaikum. Matur nuwun. Ustaz Muharrar, Mbak Di. Lanjut berikutnya Ustadz Akyas, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Jadi pengalaman dulu di Kabupaten Cirebon itu Pemda pernah bikin BPR ya dulu, Bank Perkreditan Rakyat. Dan kala itu Pemda menggelontorkan dana cukup besar ke setiap BPR dengan tujuan untuk memberikan kayak semacam dana bantuan program lah untuk masyarakat kecil. Dan memang di situ sasarannya adalah usaha ekonomi produktif ya, yang ya usaha kecil lah, usaha mikro. Besarannya sekitar 10 sampai 20 juta. Nah, tapi memang itu ada nggak pakai agunan ya, pembiayaan berupa uang tunai seperti yang sedang kita bicarakan malam ini, tanpa agunan. Masyarakat bisa mengajukan untuk usaha mereka lah. Dan walaupun nggak ada agunan, tapi kan ada institusi yang menggaransi, yaitu Pemda. Institusi yang menggaransi, Pemda yang menggelontorkan dana ke setiap BPR itu. Yang sekarang alhamdulillah sih di Cirebon udah mulai bikin BPRS, karena ternyata ya tadi ya, ketika masyarakat tahu bahwa dana itu dana dari Pemda, mereka pahamnya ini dana nggak ada bapak ibunya gitu ya. Jadi setelah turun udah nggak balik lagi aja tuh, dana bermiliar-miliar habis aja, nggak balik lagi, karena masyarakat udah paham ini dana dari Pemda. Nah sementara kesannya tadi Pemda kenapa pakai BPR? Karena kalau langsung Pemda yang bagiinnya, mereka anggapnya ini mah pemberian gitu dari Pemda sehingga nggak perlu dibalikin. Makanya disiasati diturunkannya lewat BPR, masyarakat mengajukan ke BPR. Tapi kan
masyarakat mengajukan ke BPR itu pertama dia minta rekomendasi anggota dewan. Nah, karena rekomendasi dari anggota dewan sebagai personal garansi ke BPR itu, dan anggota dewan ngasih tahu bahwa itu dana bantuan sebenarnya. Ya udah, dana keluar hari itu hilang, udah dana itu hilang semua. Nah, kelihatannya BMT atau LKS atau KSPPS bisa melakukan program KTA ini, kreditan Paagunan atau KTA syariah lah istilah kita ya. KTA syariah ini ketika memang mendapatkan dana bantuan berupa program usaha mikro misalnya dari pemerintah, sehingga ini apa namanya ada yang mengcover lah seandainya pun nggak balik lagi gitu dana ini dari masyarakatnya, ya tertutup lah oleh dana tersebut. Karena kalau nggak ada agunan sama sekali, memang ini nggak ada garansi sama sekali, memang agak riskan ya, agak riskan. Kalau kita publish ya, seandainya pun kita tadi bikin berbagai macam persyaratan juga jadinya kesannya sebenarnya ini program apa? Qardun Hasan. Ya. Kalau Qardun Hasan memang banyak persyaratannya dan dananya nggak gede-gede amat, paling maksimal 2 juta gitu ya. Ini nggak pakai agunan. Jadi sebenarnya terlalu mangan roti. Gambarnya walu nomor 1. Iya. Gitu mungkin Ustaz. Syukron, Ustaz Nurul Ain dari Cirebon. Semoga sehat selalu. Beliau menanyakan ya sekaligus mengusulkan tadi kira-kira ya. Jadi bagaimana dengan adanya resiko yang luar biasa tadi, kira-kira bisa nggak kemungkinan untuk bersinergi dengan pihak-pihak dari pemerintah. Tadi anggota dewannya malah bilang itu ya, apa itu dana dari pemerintah ya. Tambah lagi. Tambah hilang. Ya. Tadi 1-2 ya dari Ustaz Nurul Ain dan Ustaz Edi Jogja, mau ditanggapi dulu, Ustaz Tony. Ya, tadi tentang transaksi yang pura-pura. Ya, memang ini kan jadi ceritanya begini, Zat. Ceritanya ini kita ingin cari solusi dari fenomena jual barang. Kalau misalnya pembiayaannya laptop kan rasanya nggak ada isu ya. Nggak ada isu kepemilikan. Beli motor nggak ada isu kepemilikan. Koperasi tinggal beli aja, jual gitu dengan margin. Beli laptop 5 juta, jual jadi 6 juta, nggak ada isu nampaknya. Motor juga sama. Biasanya yang ada isu ini adalah kalau yang dibeli itu macam-macam, misalnya renov rumah atau apa gitu yang memang jadi ada 3 nih yang sepertinya kalau merubah mungkin perlu kesulitan kali untuk memastikan koperasi itu memiliki terlebih dahulu. 1, kayak ini renov rumah, semen, paku dan lain-lain itu dari toko yang berbeda. Kalau kita maksain merubah, itu maksiatnya lebih besar lagi. Masih lebih besar. Maksudnya jelas dia jualan yang belum dimiliki gitu. Udah baik umalayam beli, merubah ya nggak benar, kehilangan rukunnya. Alih-alih kita ingin syariat, tapi sebenarnya merubahnya nggak ada ini. Yang kedua adalah biaya sekolah, biaya untuk masuk sekolah. Masuk bukan biaya 1 semester atau 1 tahun. Ini biaya untuk masuk sekolah. Yang berapa sih? 25 juta ya. Masuk sekolah. Masuk sekolah itu kan ada biaya pembangunan, biaya apa. Jadi nggak ada manfaat, nggak ada khodamatnya. Tapi kalau biaya 1 semester kan ada komponennya ya, belajar mengajar, ekskul gitu. Tapi kalau uang masuk kan benar-benar dana tunai. Kalau uang masuk pakai ijaroh, ya apa ini ijaroh kan gitu. Ini ijaroh kan. Nah kemudian yang ketiga, ini misalnya mungkin kondisi tertentu mau bayar sekolah, tapi sekolahnya nggak bekerja sama dengan koperasi. Nah ini mungkin 3 titik itu yang coba kita berikan jalan. Nah memang jalannya sih nggak ideal, benar-benar adanya nggak ideal. Tapi ya akhirnya lebih baik daripada kita paksain merubah, sebenarnya barangnya nggak ada.
barangnya nggak ada, atau koperasi tidak mampu memiliki, karena mau nelpon di mana, karena anggotanya misalnya lagi di Jawa, kita juga nggak punya kesulitan untuk nelpon bagian keuangan rumah sakit dan lain. Nah, supaya tidak pura-pura, kita coba ikhtiar bikin rambu-rambu, misalnya ada perpindahan kepemilikan, tidak boleh dijual ke koperasi dan lainnya. Mungkin itu. Tapi kalau memang tadi ya ada isinya kewajiban kepada pihak ketiga, ya bisa pakai hawalah bil ujroh, kafalah bil ujroh. Kalau punya aset kan bisa pakai yang lainnya. Nah, kemudian untuk Ustadz Akyas, ya Ustadz, memang ini terus terang saya juga sebagai yang punya latar belakang syariah, tapi tidak punya latar belakang memarisun ya, di koperasi syariah, pelaku di industri koperasi syariah, memang tidak bisa menjelaskan pasti nih. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih pengalaman nih gimana menggaransi risiko kredit ini gitu. Di satu sisi kita kalau pengalaman saya kan biasanya anggota koperasi itu malu untuk nyebutin, tapi biasanya naruhnya di dan lain-lain. Kalau dan lain-lain berarti memang maunya dana tunai itu. Dana tunai ya. Begitu Ustaz, wallahu alam ya Ustaz. Ya, sekian jazakumullah khairan Roni atas jawabannya. Pak Iwan, kita gantian ke yang tertulis dulu Ustaz. Pak Iwan ya, Ustaz Iwan. Mangga. Ya, kita bacakan dulu yang tertulis, nanti setelah itu pertanyaan dari antum. Pertama, ada usulan Ustadz, bagaimana kalau lebih sederhana, kalau yang punya aset sertifikat tanah pakai rohan tasjili saja. Nah, tadi kan ada beberapa alternatif, kok nggak ada rohan tasjili, gimana kalau rohan tasjili? Dari Pak Pria, DIY. Kemudian yang kedua Pak Yusuf Fahrudin. Ini tadi sudah disebutkan juga, misalnya anggota perlu uang untuk renovasi, apakah pembiayaan dana cash atau barang? Kemudian yang ketiga, Ibu Misriati, Assalamualaikum, maaf Ustadz, kalau penentuan pinjaman tunai batasnya 20 juta dasarnya apa? Ya cukup Ustadz, 3 dulu. Ya, ya, memang 20 juta ini ceritanya kita ingin ngerem, Bu. Ingin ngerem. Memang angka 20 itu hanya kita cari-cari. Intinya jangan sampai ini dibuka luas untuk umum, khawatirnya rambu-rambu syariahnya jadi jebol. Kalau di Malaysia kan ini biasa ya, karena mereka ada bursa komoditinya. Nah, kalau kita rem dengan banyak rambu-rambu, jumlahnya 11. Terus yang kedua kita pakai pagu. Nah, kalau pagu kan nggak boleh tanpa asas ya. Nah, angka 20 ya kita kembalikan ke regulasi ultramikro. Kalau tidak salah 20 kan ultramikro. Kalau tidak salah mohon dicek kembali. Nah, jadi asasnya adalah ultramikro. Makosidnya kenapa? Supaya kita coba ngerem lah transaksi ini. Khawatirnya jadi ini nih, jadi tadi ya, baik suri. Nah, untuk yang renov, sebenarnya kalau koperasi bisa memastikan membeli, nggak apa-apa. Tapi kalau dirasa kesulitan, ya pakai ini aja. Pakai ini aja. Dengan syarat tadi risikonya memang termitigasi. Yang pertama tentang arahan tasjili, betul. Betul. Ya kalau memang bisa arahan tasjili, ya boleh sebagaimana fatwa DSN MUI ya dengan duabitnya. Jadi arahan tasjili itu masuk ke dalam ruang lingkup yang emas sebenarnya. Ya tapi kalau mungkin belum disebutkan, mungkin saya luput, boleh ditambahkan Bapak Ibu rahan tasjili ya. Rahan tasjili. Betul. Demikian Ustaz. Ya, terima kasih Dr. Roni atas jawabannya. Nanti bisa kalau ada yang mau menambahkan, menanyakan ulang tadi. Tapi untuk yang tertulis sudah ada lagi ya. Oke, penentuan harga jual emas ke anggota adalah harga jual. Tetapi saat anggota jual ada selisih harga karena harga jual lebih rendah dan PMT juga sudah ambil margin. Berarti anggota dapat nominal lebih rendah dari prediksi. Bagaimana tanggapannya? Jadi karena
istilahnya dalam tanda petik ya, kena di margin dan kena di harga jual yang lebih rendah. Baik, yang kedua sekaligus saja, Ustadz Iwan Setiawan, fadhol. Baik, jazakallah Ustaz. Sebetulnya tadi menanggapi itu saja, apa namanya, terkait dengan mitigasi risiko ya terhadap anggota. Nah, kalau pembiayaannya model pembiayaan tanpa agunan, misalkan contohnya seperti itu, baiknya memang kepada anggota yang betul-betul dia kategori kita kan di koperasi bukan bank. Ya. Artinya benar-benar diklasifikasikan anggota tertentu saja yang boleh. Pengertian tertentu itu adalah punya klasifikasi memang dia kredibel gitu. Jadi yang anggota kredibel dalam tanda kutip ada apa namanya, ada kategorisasinya begitu ya. Dia sudah sekian tahun dan rajin juga ikut di RAT dan sebagainya, kemudian memang usaha bisnisnya dan lain-lainnya sebetulnya bukan masalah gitu. Hanya sekarang kebutuhannya adalah masalah tunai yang dia memang harus dapat tunai. Kalau kita memang dia memang kredibilitasnya itu baik, maka dengan kategori tertentu yang ditentukan oleh BMT itu bisa saja. Memang ada risiko, ya pasti ada risiko. Cuma risikonya minim karena kita mengenal dengan siapa anggota itu. Nah, yang sering terjadi di BMT itu, semua anggota itu dianggap sama, padahal mereka itu statusnya baru masuk bulan yang lalu atau apa ya, tanda kutip seperti nasabah di perbankan lah kira-kira begitu. Nah, ini yang berbahaya gitu, yang tidak ada ikatan keanggotaan yang kuat gitu dengan koperasi. Nah, itu sebaiknya dihindari gitu ya. Demikian. Sekian Jakarta. Iya, Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Satu lagi, Pak Sudi angkat tangan lagi tuh. Ada tanggapan? Nanya. Ya Ustaz. Ya, ini terkait dengan mitigasi resiko, apakah tidak bisa kolaborasi gitu Ustaz dengan asuransi gitu. Jadi ketika dia ini sih kolaborasi aja dengan asuransi, katakanlah misalnya dengan Jasindo Syariah. Jadi ketika digulirkan itu dikenakan premi administrasi premi biaya administrasi untuk jadi ketika nanti bermasalah si asuransi ini mengcover sejumlah yang memang digelontorkan gitu. Seperti itu sih, ini hanya sekedar masukan barangkali. Itu aja. Ya, terima kasih. Fadhol Ustadz Oni, tadi ada 3. Pertama tentang bagaimana Ustadz tentang harga emas yang tadi sudah kena margin tambah kena harga jual lebih rendah. Kemudian dari Pak Iwan mengingatkan BMT harus punya seleksi lagi untuk pembiayaan ini. Dan yang ketiga Pak Sudi, bagaimana kalau diasuransikan, memungkinkan tidak? Monggo. Tadi yang pertama tentang ini ya, harga jual. Jadi anggota kan beli, misalnya beli 10 gram harganya 15 juta. Sebenarnya dia jual itu bebas sebenarnya. Itu tadi yang di flowchart hanya contoh saja. Jadi kalau misalnya berhasil menjual di angka 15 juta ya nggak apa-apa juga, boleh. Kan harga jualnya itu ya tergantung antara pemilik emas dengan toko emas, kalau contohnya toko emas. Tadi itu yang di flowchart yang saya buat itu sebenarnya hanya contoh saja. Jadi tidak mesti harga jualnya sama dengan pokok harga jual ya, enggak. Boleh juga lebih, nggak apa-apa, sesuai kesepakatan. Nah, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Iwan, Pak Sudi, itu masukan ya. Pak Iwan bagus juga, bahwa ini bagusnya diperuntukkan untuk anggota tertentu. Dibuat kriteria yang intinya nih kayaknya nggak akan macet nih, bakal bayar gitu. Nah, untuk Pak Sudi, bagus juga terus terang ya, saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu terkait dengan apakah ini tidak menambah mahal. Karena kalau kita pakai asuransi, ini preminya dibayar oleh siapa? Padahal kan pembiayanya kecil banget, cuma 20 juta. Nah, kalau kita tambahkan pihak ketiga, nah ini kan dibebankan kepada siapa? Kalau dibebankan kepada nasabah, nanti produk ini jadi tambah mahal gitu. Mungkin itu yang perlu dipertimbangkan kalau menggunakan asuransi pihak ketiga. Demikian, Ustaz. Ya, terima kasih, Mas Roni.
Jadi ada juga tanggapan tadi ya, asuransinya mau nggak itu kira-kira? Asuransinya mau nggak benar? Masuk tadi anggotanya mungkin mau atau tidak? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, masih kita buka ya pertanyaan untuk memperdalam dari yang sudah dibahas oleh Dr. Oni Sahroni. Saya boleh bertanya, Ustaz, sambil nunggu yang lain? Masya Allah. Enggak, Ustaz. Jadi ini juga menjadi pertanyaan sejak dulu ya, tentang kalau kita menggunakan skema rohan tasjili tadi. Iya. Otomatis kan itu basisnya qard sama ijaroh ya. Iya. Ijaroh atas BPKB atau sertifikat dari anggota. Iya. Ini yang memang beberapa memang kita jadi agak unik ya. Artinya secara asas kewajaran menjadi masalah karena jaminan-jaminan lain di BMT tidak kita kenakan ujroh gitu. Sementara hal yang sama-sama sertifikat, karena ini pakai rohan tasjili, lalu kita kenakan ujroh dengan ujroh yang kayaknya lumayan besar itu biasanya itu. Iya. Ustaz, kalau yang lain yang nggak dikenakan ujroh contohnya Mas Ustaz? Ya kan pembiayaan lain Ustaz. Pembiayaan lain kan ada rohannya juga, dalam arti jaminan juga Ustaz. Itu kan free itu Ustaz. Iya. Betul. Jadi seolah-olah ada itu ya, apa namanya, standar ganda kan, sama-sama jaminan, tapi yang satu ujrohnya besar, yang satu free gitu. Betul. Memang ini mungkin kembali ke latar belakang kenapa ada produk gadai emas, gadai syariah. Ini sebenarnya seperti halnya produk-produk yang lain, pembiayaan kredit motor, rumah. Jadi ada dulu di konven gadai tersebut. Kemudian dipikir nih gimana ada alternatif syariahnya, dipikir gitu. nemu nafaqatul marhun. Kemudian yang kedua dikembangkan lagi untuk dokumen kepemilikan yang nilainya walaupun tidak sama tapi tetap berpengaruh terhadap barang kalau tidak ada dokumen itu gitu. Jadi, karena ceritanya ingin memenuhi kebutuhan nasabah yang sama di konven, tapi ingin dicari yang syariahnya. Nah, jadi ini seperti itu mungkin seperti itulah. Jadi betul juga kalau kesimpulannya karena akadnya rahan, jadi dikenakan fee. Sementara pembiayaan biasa yang berkolateral itu tidak ada biaya penyimpanan. Betul sih, Ustaz, kesimpulannya begitu. Iya, jadi kayaknya agak itu Ustaz ya, agak kurang pas kayak begitu kan. Kalau mungkin di Pegadaian mungkin malah jelas ya, semuanya basisnya rohan gitu kan. Ini kan ada basis pembiayaan yang lain. Baik, ada pertanyaan lagi, silahkan Bapak Ibu juga, masih kita buka kesempatan. Alhamdulillah kita bisa mengambil peluang ya. Beliau Dr. Oni Sahroni sangat sibuk sekali dan malam ini bisa meluangkan waktu untuk sharing bersama kita. Ada pertanyaan dari Pak Mas Nur Satyo. Nah, ini kita dipantau OJK ini ya. Kita di koperasi tapi dipantau oleh OJK ini. Mas Nur Satyo, Pak Nur Satyo, ini senior saya nih. Kalau BMT koperasi dengan toko emas bagaimana supaya tidak terkesan ribet? Ini mungkin bisa diperjelas Pak Nur Satyo, maksudnya apa ini? Dengan toko emas itu maksudnya gimana ya? Atau bisa diperjelas Pak Nur? Monggo silahkan, langsung aja online. Mungkin gini kali, apa maksudnya bahwa BMT itu menjadi distributor jual beli emas itu saat itu. Selama ini kan kita punya produk ya juga jual beli emas, artinya kita memang jadi distributor emas gitu loh selama ini. Gitu. Maksudnya berarti bagaimana kalau BMT-nya ya BMT-nya juga punya kerjasama dengan toko emas gitu ya? Ya. Kita jadi bukan kerjasama, kita punya punya toko emasnya gitu ya? Nah, kita punya jadi distributor gitu loh. Jadi kita toko emasnya sendiri. Betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua saya bacakan lagi dari Pak Maimun. Tanya Ustadz, jika pembiayaan pakai akad IMBT yang dijual tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan normalnya harga 200 juta,
tapi karena anggota hanya butuh 50 juta, bolehkah tanah dan bangunan tersebut dibeli BMT dengan harga 50 juta? Jadi jauh di bawah harga pasar ya. Baik, silakan Ustadz Oni, tafadhol. Iya, Ustaz. Ya, nggak apa-apa, justru lebih simpel ya kalau memang koperasinya ini stokis, BMT-nya ini punya stok emas, jadi nggak perlu beli ke supplier. Nah, cuman memang agar terhindar dari transaksi INA, jangan sampai anggota jual kembali ke toko emas milik koperasi, supaya tidak terjadi INA. Begitu kira-kira. Nah, yang kedua, mungkin ini memang harus menjawab seluruh rangkaian flowchart-nya ya dari awal sampai akhir. Jadi satu rumah yang nilainya 350 juta, kemudian dibuat skema sell and lease back ya, dijual dulu ke koperasi, baru kemudian di EMBT-kan. Nah, harga jual ini memang pada umumnya menggunakan harga wajar atau harga kesepakatan. Harga kesepakatan. Memang sih kalau memang ada pilihan menurut saya, harga yang wajar, yang lazim gitu kayak motor, walaupun harganya sesuai kesepakatan tapi masih dalam batas kewajaran, menurut saya sih itu lebih pas ya. Motor, misalnya motor Mio ya bisa 25, 24, 26, 23 masih wajar. Tapi kalau rumah 350 juta dijual 50 juta kan memang nggak wajar gitu, nggak wajar. Terus saya juga mungkin perlu telaah ya, kalau memang harga 20 juta terus gimana nanti? Kalau ada proses gagal bayar, gagal bayar angsuran atau lain. Tapi kesimpulannya kalau dari sisi harga memang harga nggak wajar ya. Demikian, Ustaz. Baik, syukur Ustaz. Ini ada apa? Ustaz Amin Syafi'i mau menambahkan atau bagaimana? Monggo. Ya, Ustaz. Betul. Kalau di kami sih, kalau di bank kalau harganya tadi asetnya 500, dia butuhnya cuma 200 ya, kita pakai MMQ, aset refinancing, Ustaz. Iya, betul Ustaz. Kalau di MMQ kan yang dijual berapa gitu? Porsinya dari rumah itu Ustaz ya, dijual ya. Iya, kan isunya harga jual ya, menentukan harganya. Iya. Jadi memang ini unik Ustaz, kalau saya lihat fenomena MMQ ini kan dalam tanda petik kan bawah tangan semua Ustaz ya. Iya, betul. Jadi porsinya itu kan porsi sertifikatnya tetap satu ya kan? Iya, betul. Harga jual ya. transaksinya di bawah tangan. Nanti yang resmi cuma syirkahnya aja. Iya, syirkahnya itu yang bisa itu ya dipatenkan. Iya, betul. Pertanyaannya, oh ini ada yang sudah nge-share tentang ada Pak Wahyu Hidayat. Titip pertanyaan untuk Ustadz Oni perihal akad MMQ. Jika dalam masa sewa atau masa akad ternyata nasabah tidak melanjutkan kontrak, sedangkan si nasabah telah membeli sebagian porsi kepemilikan bank terhadap objek syirkah tersebut, bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan tersebut? Jadi dia tidak melanjutkan kontrak, berarti tidak membutuhkan aset tersebut berarti ya. Kemudian yang berikutnya dari Ustadz Asep di Bandung, Dr. Roni, pendapatan dari denda dan kasus cedera akad yang paling ahsan, apakah bisa untuk menutupi kerugian usaha atau dialokasikan langsung ke biaya sosial? Seorang ya, pendapatan dari denda dalam kasus cedera akad, mana yang paling ahsan, apakah untuk menutupi kerugian usaha, maksudnya untuk lembaga ya, begitu ya maksudnya, atau dialokasikan langsung ke biaya sosial. Ini konteksnya kita sebagai koperasi ya. Ya, cedera akad itu maksudnya apa, San? Cedera akad. Nah, ini belum jelas ini cedera akad ini apakah menyalahi akadnya secara langsung atau tidak mampu membayar kewajibannya ya. Ini perlu diperjelas cedera akadnya kan, kalau konteks ini kan perlu, kalau cedera akad kan sebenarnya lebih ke takwid Ustaz ya. Iya.
Betul. Untuk saat yang tadi yang MMQ Ya. kalau nasabah tidak melanjutkan kontrak, ya. Kemudian soal denda tadi. Ya, Ustaz. Jadi kalau kita tarik ke Mungkin gini, Ustaz. transaksi ya, kalau kita di MMQ ini kan kalau kita ilustrasikan misalnya saya ya butuh uang misalnya 50 juta. 50 juta saya ada motor senilai di appraisalnya 100 juta. Jadi saya jual, kemudian kami bersyirkah di mana motor tersebut dimiliki oleh saya dan koperasi masing-masing 50%. Itu jadi langkah pertama saya jual, kemudian yang kedua kami bentuk syirkah dengan porsi kepemilikan 50-50. Kemudian langkah ketiga usahanya adalah menyewakan motor tersebut kepada saya sebagai penyewa, bukan sebagai pemilik saham. Nah, kemudian pada tahapan selanjutnya, misalnya setelah kali 5 angsuran, kan setiap angsuran itu kan dipakai oleh saya untuk membeli porsi kepemilikan bank yang 50%. Kalau lancar, semakin bertambah angsuran saya, bertambah porsi saya dan berkurang porsi koperasi. Kalau misalnya di tengah jalan itu saya gagal bayar, berarti memang saya sebagai penyewa itu berarti memang gagal bayar. Gagal bayar otomatis kan memang tidak ada bagi hasil kepada usaha. Kalau sampai situ sih kalau menurut saya ya berarti kalau memang gagal bayar berarti kan usahanya usaha tidak menghasilkan. Kalau usaha tidak menghasilkan, kalau hingga pada akhir masa kemudian tetap tidak bisa bayar, ya berarti dilakukan tandid ya. Dilakukan takwim dan tandid. Jadi aset tersebut dievaluasi ulang untuk dikembalikan hak dan kewajiban seperti sebelum akad gitu. Jadi aset milik ini berapa dan kepemilikan koperasi berapa. Jadi jika pada tanggal 1 November misalnya itu yang masuk berapa, aset motor berapa, itu mungkin dikalkulasi dan dikembalikan yang menjadi milik nasabah. Ini memang akan menggantung nih, karena motor karena belum lunas ya berarti masih ada sekian persen milik koperasi tuh. Jadinya koperasi memang belum bisa jadinya status motor belum 100% milik anggota karena ada gagal bayar tadi dalam proses pelunasan. Nah, kemudian yang kedua tentang tadi ya, apakah yang dimaksud gimana? Untuk Ustadz Asep tadi yang mau menyampaikan, silahkan Ustadz Asep. Pertanyaan yang cedera akad tadi, lebih lengkapnya bagaimana? Tadi sudah raise hand. Apa Ustadz off cam ya? Ya, silakan. Ya. Nah, jadi maksudnya gini Ustadz, di koperasi aneh kan koperasinya itu koperasi orang nyimpen emas, emas itu kita golangkan untuk jual beli logam mulia Ustadz. Nah, biasanya kita kontrak nih, orang nyimpen sekian gram di kontrak selama 6 bulan. Karena berdasarkan kebiasaan bisnis di emas itu 6 bulan itu baru bisa menghasilkan profit yang bisa di-sharing. Nah, tapi ketika mereka baru 3 bulan sudah mencabut kontrak emasnya. Nah, makanya kita Sad, kan ini naruh emas ini sebagai apa Sad ya? Investasi Ustaz. Jadi emas itu diinvestasikan di kita golangkan lagi untuk jual beli emas Ustaz. Itu. Jadi kita maksudnya kan koperasinya emas. Anggota koperasi ini ya, nitip dijualkan, nitip dijualkan atau ini modal kami dalam usaha jual beli emas yang mana nih ya? Itu modal kami dalam jual beli emas Ustaz. Nah, jadi kira-kira misalnya ilustrasinya koperasi punya toko emas. Punya toko emas. Nah, apa yang dijual? Yang dijual adalah berarti modal dari para anggota koperasi. Begitu ya? Betul, Ustaz, betul. Oke, ya, nah, terus lanjut. Di kontraknya itu kita membuat satu batch investasi itu selama 6 bulan.
Itu berdasarkan kebiasaan bisnis emas. Nah, tetapi kadang-kali tengah jalan ada yang putus kontrak, Ustaz. Kan baru 3 bulan putus kontrak. Sementara kita kan sudah nyewa sistem, sudah nyewa deposit box selama 6 bulan. Karena berdasarkan supaya lebih ekonomis. Nah, itu apakah ketika kita memberlakukan denda cedera akad, hasilnya itu apakah menjadi menutupi kerugian kita terhadap operasional dan kos-kos yang lain? Apakah memang itu murni semuanya kita alokasikan ke biaya sosial? Itu mungkin Ustaz. Ya, Ustaz, kan pertama tergantung nih. Jadi tetapi secara umum memang boleh mengenakan 2, ganti rugi dan denda untuk disiplin. Kalau ganti rugi berarti besarannya harus sesuai dengan real cost kerugian real yang diakibatkan oleh anggota koperasi narik emas di tengah jalan. Apa saja tadi misalnya deposit box, apa gitu, biaya-biaya itulah yang harus ditanggung oleh anggota koperasi dan itu masuk kantong koperasi jadi pendapatan koperasi. Nah, yang kedua bagus juga tuh di awal supaya mendisiplinkan anggota koperasi supaya usahanya berjalan, tidak ada modal ditarik di tengah jalan, bikin ketentuan siapa yang narik di tengah jalan, selain biaya ganti rugi yang menjadi pendapatan koperasi juga harus bayar denda misalnya 100.000. Tapi 100.000 ini tidak boleh jadi pendapatan perusahaan, tetapi harus jadi donasi sosial. Infak buat fasilitas publik atau doa apa atau kegiatan sosial gitu. Begitu, jadi bisa 2, bisa ganti rugi sesuai dengan real cost dan itu jadi pendapatan koperasi. Yang kedua, atau disepakati ada denda. Nah, nominalnya disepakati tapi itu nanti buat donasi sosial. Demikian, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Hatur nuhun. Ya, terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, ini insya Allah kita masuk ke sesi terakhir ya. Tadi sudah jam 9, dekati 1/4, ada 2 pertanyaan yang tersisa. Tapi mungkin pertanyaan dari Ustadz Amin Syafi ini bisa 1 materi khusus ya, tapi nggak apa, biar dipersingkat oleh Ustadz Oni ya. Pertama, beliau meminta, Ustadz mohon jelaskan fatwa terbaru terkait pelunasan dipercepat dalam murabahah. Kemudian Ustadz Abdul Aziz, kita persilahkan kalau mau menanyakan secara langsung, silahkan. Ya, baik. Ini hanya sederhana aja yang saya tanya. Ketika seseorang datang ke BMT, memang itu sudah butuh uang tunai ya. Jadi seseorang ketika datang ke BMT pasti butuh uang tunai. Maka kita sebagai Dewan Syariah itu hanya menanyakan saja, uangnya mau buat apa gitu. Uangnya mau buat apa? Ketika dikatakan, oh Pak, saya mau beli barang, maka kita masuk akad murabahah. Yeah. Oh iya Pak, saya mau buat bayar anak sekolah, kita masukkan ijaroh gitu ya. Yeah. Buat anak sekolah ijaroh. Jadi kan kemudian dari kita tinggal mengeluarkan surat pernyataan, oh Bapak kalau buat anak sekolah, buat masuk anak sekolah, berarti Bapak pakai akad ijaroh gitu. Nah setelah itu dari BMT ini karena kita nggak bisa membayarkan itu masuk sekolah, kita cukup dengan pakai wakalah, diwakilkan saja gitu ya. Lalu tadi kata Ustadz Wadi tadi waktu dalam ada satu pernyataan ketika masuk sekolah dengan ijaroh itu rukunnya nggak pas itu. Memang sistem BMT seperti itu aja gitu. Jadi kita datang, seorang nasabah datang, ya kita kasih buat apa? Buat ini ya kita keluarkan akad. Oh ini akad ijaroh, ini akad murabahah. Ya, jadi seperti itu. Nah setelah itu kita kan nggak keliling-keliling untuk beli barang, nggak keliling-keliling untuk bayarkan sekolah. Cukup dengan wakalah aja gitu. Nah sekarang permasalahannya kalau saya seperti itu, bolehkah gitu? Ketika seorang datang mau buat bayar sekolah, saya pakai akad ijaroh, kemudian dari BMT memberikan wakalah untuk membayarkannya. Halalkah seperti itu gitu? Ya demikian Ustaz yang saya tanyakan. Ya, terima kasih Ustadz Abdul Aziz. Dari mana? Tadi mohon maaf Depok. Dari Depok ya. Oke. Depok BMT Berkah Madani. Berkah Madani Depok. Oke. Ya. Jadi Ustadz ada 2 pertanyaan terakhir ini. Pertama Ustadz Amin Syafi'i tentang bagaimana fatwa terbaru pelunasan
dipercepat dalam murabahah. Yang kedua, Ustadz Abdul Aziz, kalau terkait dengan ijarah dalam pembayaran sekolah, boleh nggak diwakalahkan lagi kepada anggota? Monggo Ustadz, fadhol. Ya, Ustadz, mungkin dari nomor 2 dulu. Jadi sebenarnya sih tadi yang saya jelaskan itu personal financing, bukan ijarah atau murabahah. Jadi yang saya ceritain tadi, kalau koperasi beli jangan pakai wakalah. Tapi kalau anggota koperasi jual boleh pakai wakalah. Itu di personal financing, bukan murabahah atau ijarah. Sedangkan murabahah atau ijarah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz, boleh banget pakai wakalah, Ustadz. Boleh banget. Nah, tinggal yang harus kita sarankan, wajibkan kepada koperasi, memastikan bahwa anggota sebagai pihak yang diberikan kuasa telah melakukan minimal ijab qabul dengan supplier. Baik pakai SMS atau WA di depan kita atau telepon atau lainnya, itu cukup insya Allah, yang walaupun pembayarannya nanti dicairkan melalui koperasi. Jadi kembali, apakah boleh pakai wakalah? Boleh. Berarti karena anggota koperasi sebagai pihak yang diberikan kuasa, ia harus membeli dulu. Beli, kemudian jual murabahah. Nah, kalau jual murabahah biasanya nggak ada isu, yang jadi isu itu beli. Nah, belinya ini minimal ada ijab qabul. Syukur-syukur ketemu langsung. Nah, tinggal dokumentasinya pilih aja, mau pakai foto atau rekaman WhatsApp yang penting benar-benar terjadi. Nah, yang kedua, pelunasan dipercepat saat ya memang ini nanti kalau ada keliru mohon diluruskan saat. Jadi kalau tidak salah pelunasan PSJT, pelunasan sebelum jatuh tempo versi fatwa terbaru, itu dia memilah antara siapa yang berinisiasi, apakah lembaga keuangan syariah ataupun nasabah. Kalau intinya sih intinya harus memberikan diskon. Saya lihat itu inti dari pesan fatwa baru. Tetapi pada praktiknya diskon itu kan boleh melakukan tanazul anil haq ya. Jadi misalnya saya ngangsu rumah 10 tahun, harganya 1 M. Setelah 6 bulan, saya sudah bayar 500 juta. Kemudian saya ada rezeki di bulan ke-7 saya mau pelunasan dipercepat. Nah, maka saya tanya ke koperasi, jadi kewajiban saya berapa? Nah, biasanya koperasi berarti menghitung sisa outstanding. Kan kalau angsuran itu kan ada modal, ada margin ya, berarti total modal sisa yang belum diangsur ditambah. Nah, ditambahnya ini beda-beda tergantung koperasi mau tanazulnya berapa kali angsuran. Jadi misalnya yang ada si A lakukan bulan lalu itu ke salah satu lembaga keuangan syariah, sisa outstanding ditambah 1 kali margin angsuran berjalan. Jadi begitu besar yang saya pahami. Jadi pelunasan sebelum jatuh tempo dibagi 2. Siapa inisiatornya, apakah bank atau nasabah. Nah, saya lihat sih perbedaan kata kuncinya tentang bank wajib memberikan diskon ya, tinggal kira-kira diskonnya ini yang disepakati berapa, apakah tadi sisa outstanding ditambah 2 kali margin berjalan atau sisa outstanding ditambah 1 kali margin berjalan. Demikian, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Oni Syahroni. Bapak Ibu sekalian, para Ustadz, ini memang khairul umur ausatiha ya. Yang pertama masih ada 2 penanya. Satu sisi yang lain waktu sudah semakin malam, walaupun saya juga nggak enak karena ternyata di flyer itu tulisannya 20.00 sampai 22.00 gitu ya. Maka saya ambil jalan tengah, ini benar-benar 2 penanya terakhir itu ya. Kalau di flyer ternyata sampai 22.00 itu. Dari Pak Sikin, dari PMT BES, dan Mas Alfans Arianto dari PMT mana ini? Silakan Mas Alfans kalau mau tanya langsung. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Alfan. Yeah. Ustaz, terkait dengan wakala gitu. Saya dari BMTA Pak Sidoarjo. Ya. Yeah. Terkait dengan wakala, kadang kan kita memberikan kita memberikan wakala kepada anggota itu kan pada saat keluar akad wakala itu kan masih akad pinjaman ya. Istilahnya kan nggak ada jasa gitu. Nah, kemudian dia digunakan misalkan untuk beli motor, ternyata ada penyimpangan, ada perubahan gitu. Ada perubahan untuk jangka waktu tertentu sebelum diakad murabaha itu. Di situ ada kendala gitu. Yang kita bagaimana koperasi menyikapi hal tersebut? Apakah kita karena kita sudah akad wakala otomatis kita jalankan akad wakala itu karena belum terjadi murabaha gitu. Ada apa ya istilahnya itu penyimpangan tujuan awal yang tadinya mungkin buat beli motor akhirnya buat bayar hutang gitu kan. Bayar hutang kan nggak bisa diakadkan murabaha gitu. Menyikapi itu gimana Ustaz? Ya, terima kasih Mas Alfans. Untuk yang berikutnya dari Pak Sikin. Ustadz, saya Sikin dari PMT BES Kroya Cilacap. Akad apa yang paling pas untuk pengajuan kebutuhan untuk hajatan? Yang di situ penggunaannya banyak sekali. Ya, hajatan Ustadz mungkin mantu ya, atau nikah lagi mungkin itu. Jadi akad apa yang paling pas? Yang kedua minta contoh Ustadz tentang akad ijarah mausufah fid dhimmah. Saya kira itu untuk pertanyaan terakhir. Mohon maaf masih banyak pertanyaan. Semoga bisa dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya ya kita berikan kesempatan. Ustadz Dr. Onis Haroni, silahkan. Ya, IMMZ itu kan maksudnya adalah ijarah biasa, tetapi objeknya belum bisa dinikmati oleh pihak yang menyewa. Mungkin praktisnya KPR inden saat. Jadi saya sebagai pihak calon penyewa itu pertama menyewa rumah, tetapi rumahnya akan jadi setelah konstruksi 6 bulan atau setelah masa konstruksi 3 bulan. Nah itu namanya lembaga keuangan syariah menyewakan rumah al-mausuf fi zimmati koperasi. Jadi menyewakan rumah yang masih dalam konstruksi yang menjadi kewajiban koperasi untuk diselesaikan sehingga bisa dinikmati oleh anggota penyewa dan ia bisa membayar upah. Kalau fatwa DSN memang memilih walaupun masih pada tahap konstruksi dalam 3 bulan yang dalam contoh tadi, itu anggota koperasi tetap harus membayar angsuran jika disepakati di awal angsuran itu harus dibayar pada masa konstruksi. Dan tidak hanya itu, fatwa DSN juga membolehkan koperasi untuk membukukannya sebagai pendapatan. Nah, yang kedua, kalau untuk IO tadi ya, penyelenggaraan walimah. Penyelenggaraan walimah kan memang satu bisa pakai akad personal financing, tapi ya bisanya cuma 20 juta. Yang kedua, atau bisa pakai ijaroh jika penyelenggaraannya pakai IO. Jadi koperasi beli paket ke IO, kemudian dijual event organizer ya, kemudian dijual kepada sahibul hajah. Atau bisa pakai hawalah rembes. Jadi punya utang kewajiban kepada IO baru kemudian dialihkan kepada koperasi. Itu mungkin yang ada di benak saya saat hawalah atau kafalah atau ijaroh atau tadi ya personal financing. Nah kemudian yang pertama tadi betul memang mungkin kita perlu memastikan ini untuk apa. Kalau memang untuk motor ya benar-benar untuk motor. Kalau memang koperasi sudah benar SOP-nya, tahapan-tahapannya, kemudian
anggota koperasi menyalahgunakan peruntukan, harusnya motor tapi bayar utang, ya berarti anggota koperasi telah melakukan one prestasi ya. One prestasi. Jadi ia berdosa ya dengan tidak melakukan al-wafa bil uqud. Al-wafa bil uqud. Nah, dari sisi tahapan sebenarnya tidak ada qard dalam murabahah. Jadi misalnya saya dengan koperasi, saya mau beli motor karena koperasi tidak stok motor, akhirnya saya pesan dulu. Pesan itu maksudnya berarti koperasi beli. Karena koperasi tidak punya orang, akhirnya memberikan kuasa kepada saya untuk beli. Nah, saya yang sudah berhubungan dengan supplier jauh-jauh hari, saya kemudian WA-an atau saya telepon, Pak Ahmad sebagai pemilik showroom, saya atas nama koperasi beli motor ya, harganya titik-titik, oke ya, ini udah jadi milik koperasi ya, oke. Nah, itu minimum ijab qabul telah dilakukan sehingga motor tersebut milik koperasi. Setelah itu dilakukan penjualan murabahah kepada saya. Setelah itu diangsur. Jadi memang wakalahnya itu, kalau wakalah maksudnya wakalah beli, ya memang harusnya sebelum murabahah. Kalau wakalahnya wakalah beli. Demikian, Ustaz. Kalau misalkan tadi Ustaz, kejadiannya kita wakalakan gitu, ternyata ada penyimpangan akad. Kita kan waktu wakalah kan tidak mengambil margin gitu. Kita baru tahunya setelah kejadian ternyata dia ada penyimpangan akad, tidak dibelikan motor gitu, karena kan ada jeda waktu. Nah, apakah itu tetap menjadi akhirnya menjadi seperti court, kita kan nggak ada margin gitu. Ini maksudnya nggak ngambil margin gimana ya prakteknya? Waktu boleh diilustrasikan nggak yang pernah dipraktikkan? Pernah ada kejadian seperti ini? Gini, jadi waktu misalkan anggota mau beli motor gitu, ya, betul. Kita misalkan 5 juta, sudah kita keluarkan uang 5 juta, kita akadkan 5 juta, nanti beli baru akad murabahah, misalkan kita ngambil keuntungan 5 juta, 1 juta jadi 6 juta kan gitu. Pada saat sebelum akad murabahah itu kita tahu ternyata bukan buat beli motor tapi buat yang lainnya. Padahal kita sudah terlanjur akad wakalah yang 5 juta. Paham, betul Pak Alvan. Iya, saya baru paham. Jadi maksud Pak Alvan itu berarti misalnya saya mau beli motor, harganya 25 juta. Nah, kemudian koperasi memberikan kuasa kepada saya untuk beli motor. Nah, untuk beli motor, cairkan uang 25 juta. Nah, disepakati nanti harga jualnya 30. Pada saat saya udah dapat 25 juta di awal, saya nggak beli motor, tapi bayar utang. Begitu ya? Nggih. Iya, maaf Pak, saya baru paham nih. Iya. Iya, jelas-jelas nggak boleh itu Pak. Jelas-jelas nggak boleh. Nah, cuman memang gini nih, itu kan apakah itu kenapa terjadi gitu? Kalau memang koperasi sudah melakukan ini, itu ada one prestasi, bisa dikenakan ini, bisa dikenakan ganti rugi dan denda ya. Ganti rugi dan denda. Pertama, kalau ganti rugi kan mungkin koperasi juga punya kerugian karena one prestasinya cedera janjinya ya. Nah, bisa disesuaikan sesuai real cost tadi. Misalnya real cost-nya nih 250.000 atau 300.000, udah suruh ganti rugi. Andai kan memang real cost-nya sebesar itu. Bisa juga ditambah dengan denda ya. Dari awal cuman memang denda supaya disiplin gitu. Tapi kalau memang ini sudah terjadi, ya berarti hanya ganti rugi sesuai dengan real cost yang bisa dikenakan. Jadi prakteknya, misalnya uangnya 25 juta, ternyata buat bayar utang, berarti 25 juta plus ganti rugi ya, sesuai dengan real cost. Mungkin itu Pak Alvan. Akhirnya kan jadinya
istilahnya proyeksi keuntungan yang awal kita ini kan jadinya kecil gitu. Iya. Betul. Betul. Dilimpahkan ke pihak lain, bukan pihak ketiga. Misalkan ada anggota si A, kemudian kita wakalakan ke si B. Nanti si B yang cukup Pak Alman, mungkin memang wakalah itu kadang-kadang memang tadi membawa masalah itu ya. Jadi memang harus perlu berhati-hati, ada risiko-risiko tadi ya. Wakalah yang memudahkan itu kalau pas ijab kabul kayaknya itu wakili naib itu mungkin agak memudahkan. Tapi kalau wakalah ke anggota kadang malah bikin masalah dan PR tadi. Ya, matur nuwun Pak Alman atas pertanyaannya dan Dr. Uni Sahroni. Saya yakin dan masih ada banyak pertanyaan, tapi insya Allah bisa dilanjutkan di grup WA yang ada. Beliau Dr. Oni, alhamdulillah beliau sudah bergabung di grup WA Ikusindo maupun di PS, sehingga kalau ada pertanyaan lanjutan nanti bisa melalui grup WA. Dr. Oni, untuk terakhir kita minta motivasinya atau pesan-pesan buat kita di DPS, di BMT, di Ikusindo ini secara khusus dan secara umum juga pegiat koperasi syariah. Iya. Sekaligus closing ya. Iya. Jazakallah khairan ini kepada Ustaz Hatta, pada Bapak Ibu semuanya, senang sekali bisa bersilaturahim, mudah-mudahan tambah usia, sehat semuanya, anak-anak, keluarga, pada sehat, semoga kita semua diberikan rezeki yang halal, terhindar dari utang, ya, mencukupi seluruh kebutuhan kita. Insya Allah sih mungkin kita bisa dialog kembali. Insya Allah saya siap juga kalau ada pertemuan lanjutan, Ustaz. Insya Allah siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, para Ustadz, para maupun para pengelola pengurus di Bapak Ibu sekalian, saya yakin banyak hal yang masih tersisa kita lanjutkan dalam forum-forum berikutnya. Beliau sudah membuka peluang tersebut. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tema kita memang tema yang sangat-sangat aplikatif tadi, mungkin bisa menjadi kabar gembira bagi sebagian ya, tetapi sekali lagi tadi sudah dijelaskan ini banyak syaratnya ya. Jadi banyak syarat dan ketentuan berlaku. Meskipun mungkin bisa dengan skema tadi jual beli emas, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang mari sama-sama kita taati, kita kawal agar benar-benar menjadi transaksi yang berkah. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita bertemu lagi dalam kesempatan lain. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, semangat, penuh keberkahan dari Allah SWT. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya selaku host dan juga dari bidang SDI Ikusindo mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.